الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Muhammad Syazli, Timbalan Naib Chancellor, bahagian hal ehwal pelajar, dan juga yang berbahagia Ustaz Muhammad Azri bin Arifin, Timbalan Pengarah Kanan bahagian hal ehwal Islam, kepada seluruh yang hadir, para petugas, para staf, hadirin dan hadirat, mahasiswa dan mahasiswi, sahabat saya Al-Fadhil Al-Ustaz Al-Sayyid Abdul Qadir bin Hussein Al-Jufri, banyak bekerjasama dengan beliau dalam dunia dakwah melalui entertainer atau melalui media sosial. Jazakallah khair, banyak beliau memberikan idea dan sumbangannya. Semoga Allah memberikan manfaat, tambahan darjat, dan menjadikan apa yang kita dengar sebentar tadi menambahkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat, nama-nama yang disebutkan sebentar tadi oleh Al-Fadhil Ustaz Sayyid Abdul Qadir, nama-nama orang yang terdidik dengan Al-Quranul Karim, sehingga mereka dibanggakan oleh Rasulullah menjadi anak-anak muda bukan karena mudanya, bukan karena bangsanya, bukan karena bahasanya. Kalau akan dilihat daripada keturunannya, kita dapati Bilal ibn Rabah daripada keturunan Habasyah, berkulit hitam. Suhaib Ar-Rumi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas yang tadi disebutkan daripada kalangan orang-orang miskin. Ammar bin Yasir. Dan juga beberapa sahabat Nabi SAW yang lainnya, ada yang daripada keturunan bangsawan seperti Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada juga yang bukan. Akan tetapi mereka semua terdidik menjadi orang yang mulia sehingga hari ini dikisahkan ceritanya karena mereka terdidik dengan Al-Quranul Karim. Sehingga didikan Al-Quran ini akan mengangkat darjat seseorang melebihi daripada darjat keturunan, darjat bangsa, bahasa, dan warna kulit. Dan hakikatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mulia dengan Al-Quranul Karim. Kita kembali 14 abad yang lalu kalau kita melihat bagaimana bangsa Arab yang dikenali dengan bangsa jahiliyah, atau lebih dikenali dengan bangsa yang selalu bergaduh dan berselisih disebabkan oleh karena hal-hal kecil yang terjadi antara mereka. Dianggap sebagai golongan primitif, dianggap sebagai golongan yang tak bertamadun, dianggap sebagai orang yang hidup di padang pasir dengan kemah dan falhasil dipandang dengan mata sebelah oleh golongan-golongan Rum dan juga Persia pada ketika itu. Apa yang mengangkat orang Arab pada ketika itu sehingga menjadi satu bangsa yang disegani oleh Rum dan juga Parsi. Bahkan dapat menaklukkan Rum dan juga Parsi. Daripada mana terhimpun kekuatan yang luar biasa. Seperti mana tadi disebutkan, mereka itu asyik untuk berjihad walaupun nyawa yang menjadi harga dan pengorbanannya. Apa yang memberanikan mereka sehingga mengorbankan yang paling berharga pada mereka, yaitu nyawanya. Mereka terdidik dengan Al-Quranul Karim. Mereka tahu kehidupan di dunia, kehidupan yang akan menjadi penentu nasib nanti di akhirat. Mereka sedar di dunia ini menjadi hamba berkhidmat kepada Tuhan melalui bimbingan Al-Quranul Karim. Dengan Quran bangsa ini terangkat. Dengan Quran bangsa ini mulia. Dengan Quran umat ini akan menjadi terhormat, dan sebaliknya kalau meninggalkan Quran akan terhina. Kalau mengabaikan Al-Quran akan mundur.
tamadun jenis apapun, kalau ianya bertentangan dengan Al-Quran, itu adalah hakikat kemunduran, bukan hakikat ketamadunan. Berbicara tentang tamadun, kalau ianya adalah dibahas tentang tamadun dalam bangunan yang begitu hebat dan megah, hingga hari ini belum ada mana-mana arsitek yang boleh membuat satu bangunan seperti yang dibangun oleh Firaun atau yang dibangun oleh umat Nabi Saleh, sehingga hari ini menjadi tumpuan orang datang untuk pergi tengok. Arsiteknya lagi lebih canggih. Adakah itu tamadun? Apa yang berlaku kepada nasib umat-umat yang terdahulu kalau bukan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak ada nilai di sisi Allah disebabkan mereka punya ketamadunan, ilmu yang ada pada mereka memutuskan mereka untuk kenal kepada Allah. Sementara Al-Quran membimbing manusia untuk kenal kepada Allah. Inilah hakikat tamadun insan. Pepatah mengatakan al-insan qabla al-imran, atau bina'ul insan qabla al-imran, atau qabla al-bunyan. Membangun manusia sebelum membangun bangunan. Apa guna bangunan pencakar langit kalau yang duduk dalam bangunan itu pencuri? Untuk apa maju teknologi kalau yang menggunakan teknologi itu untuk scam orang lain? Untuk apa menjadi orang ahli pakar atom kalau buat senjata untuk menembak dan membunuh orang lain? Adakah ini tamadun dalam teknologi? Adakah ini yang dibanggakan untuk seorang menjadi penemu kepada penemuan-penemuan yang baru dengan membinasakan apa yang wajib untuk dipelihara? Bukankah ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Berlaku kerosakan di atas muka bumi, di daratan dan juga di lautan. Manusia tidak menyelamatkan bukan hanya daratan, tapi lautan pun juga. Tak terlepas daripada ulah manusia untuk merosakkannya. Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia. Dengan demikian Al-Quranul Karim mendidik orang-orang menjadi hebat dan mulia. Selama 23 tahun baginda Rasulullah mendidik sahabat radhiyallahu anhum dengan Al-Quranul Karim sehingga menjadi sejarah yang diingati hingga malam hari ini. Al-Quranul Karim yang dijamin oleh Allah daripada kekeliruan. Dijamin oleh Allah daripada adanya kesilapan dan ketiadaan kebatilan di dalamnya. Dijamin relevannya mulai daripada zaman turunnya Al-Quran hingga akhir zaman. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan pada Al-Quran min baini yadayhi wa min khalfih. Daripada hadapan dan juga daripada belakang. Yakni dijamin oleh Allah Al-Quranul Karim daripada adanya kekeliruan. Tak ada kekeliruan. Berapa banyak orang berusaha untuk mencari kekeliruan Al-Quran. Tapi mereka tidak berjaya. Apa sebab mereka ingin mencari kekeliruan Al-Quran? Untuk menjatuhkan marwah umat Islam dengan menjatuhkan Al-Quran. Tapi yang amat disesali adalah hari ini Al-Quran itu sendiri ditinggalkan oleh umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quranul Karim. Untuk kita kembali kepada izzahnya ini umat. Marwah yang berharga pada umat ini. Karena kembali dengan apa umat itu diangkat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalau kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, lautan ini atau pokok-pokok ini umpama pena dan lautan ini umpama dakwat ing, dan kami lipat gandakan ini lautan 7 kali ganda untuk menerjemahkan, mencatat Al-Quranul Karim, maka akan habis pena, akan habis dakwat, sementara kalimat Allah belum habis. Kalimat Allah sudah habis pada lafaznya daripada Al-Fatihah
sampai An-Nas habis dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya tak ada siapa lagi mendakwa adanya Al-Quran setelah turun kepada baginda Rasulullah, karena beliau adalah penutup kepada seluruh para anbiya. Itu iman kita kepada baginda Rasulullah. Maka siapa mendakwa adanya Quran setelah Rasulullah, adanya Nabi setelah Rasulullah, kadzab, maka dia pendusta. Binasul Quran dan juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Tak ada lagi Nabi setelah Rasulullah dan tidak ada lagi Al-Quran setelah ayat yang turun kepada baginda Rasulullah dan disusun yang kita terima hingga hari ini daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Ayatnya, lafaznya habis dengan wafatnya Rasulullah. Maknanya, siapa yang menjamin, siapa yang memutuskan bahwasanya makna yang ada dalam Al-Quran habis? Bukankah hari ini orang masih mengkaji Al-Quran? Bukankah di university yang mulia ini ada jurusan juga untuk mengkaji Al-Quran juga? Bukankah banyak tafsir-tafsir yang ditafsirkan dengan berbagai macam jenis tafsiran? Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'i, ada tafsir al-ilmi, macam-macam penafsiran. Yang ada di kitab ini tak ada di kitab ini. Lafaznya sama, ayatnya sama, tapi penafsiran yang berbeza. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma. Itu Allah yang memberikan ilmu kepada dada orang-orang yang diberi ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang anak muda yang ia tidak boleh dipisahkan dengan ilmu, seperti mana yang nama-nama para sahabat yang diceritakan sebentar tadi. Kita untuk menjadi yang dibanggakan oleh Rasulullah, mestilah kita beriringan dengan Al-Quranul Karim. Dan tidak akan mungkin terbina syakhsiyah, pembentukan identiti sebagai anak muda tanpa Al-Quranul Karim. Ilmu yang kita belajar apapun jurusannya, jika tidak dibimbing oleh Al-Quranul Karim, maka ianya boleh membawa kita lupa daratan, kata orang. Surat Al-Kahfi yang dibaca sebentar tadi, surat Al-Kahfi ini penuh faedah yang menakjubkan. Ada 3 atau 4 fitnah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Termasuk fitnah yang dihadapi oleh anak muda. Yang pertama adalah fitnah agama. Yang kedua, fitnah harta. Yang ketiga, fitnah kuasa. Dan yang keempat, fitnah ilmu. 4 ini Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Kahfi, dan dinamakan surat itu surat Al-Kahfi merujuk kepada kisah anak muda yang tadi ayatnya dibacakan oleh Al-Fadhil Syed Abdul Qadir. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah anak-anak muda. Dalam surat yang sama Allah berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kami Allah bercerita. Ya salam. Kita kalau mendengar Allah bercerita, kira-kira itu agaknya apa kita paham Allah ketika mengatakan kami bercerita. Ini dengan lafdut ta'zim. Dalam ilmu ulumul Quran, kalimat nahnu bila dinisbahkan kepada Allah itu menunjukkan at-ta'zim, keagungan. Bukan hanya menunjukkan keagungan Allah karena Allah Maha Agung. Hatta Allah menggunakan kalimat saya, tetap Allah itu Maha Agung. Kalau menyebutkan kami, tetap Ia Maha Agung. Tetapi kalau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, nahnu, untuk Allah, menunjukkan keagungannya Allah dan keagungan apa yang akan disebutkan oleh Allah ketika Allah menyebutkan dirinya atau zatnya dengan yang Maha Agung. Nahnu naqussu, kami Allah berkisah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung berkisah. Apa yang dikisahkan? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum. Cerita tentang mereka Ashabul Kahfi.
Siapa Ashabul Kahfi ini ceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu. Mereka ini anak-anak muda, tapi bukan sembarang anak muda. Berapa banyak anak muda? Kalau muda itu karena umur. Semua orang melalui masa muda. Abu Jahal pun juga pernah muda. Tapi yang dimaksudkan di sini fityatun amanu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada mereka dengan iman? Allah ketika menceritakan dalam ayat ini fitnah yang berlaku kepada anak muda, Ashabul Kahfi. Ketika orang itu boleh mengaku saya beriman, siapa yang beri jaminan bahwasanya iman dirinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang boleh beri jaminan Allah mengakui kita punya iman? Tak ada siapa yang boleh mengatakan. Yang kita harapkan minta supaya iman kita diterima oleh Allah. Tapi ini Ashabul Kahfi, Allah sendiri yang mengiktiraf. Allah sendiri yang mengakui. Allah sendiri yang memuji. Innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka adalah hamba-hamba yang anak muda yang beriman kepada Tuhan mereka. Apa sebab Allah mengakuinya? Karena diceritakan setelah mereka diuji dengan situasi dan cabaran di masa mereka berusia muda itu dan berjaya berhadapan dengan cabaran yang mencabar imannya, baru diakui iman itu. Iman bukan sekedar di mulut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Adakah manusia menyangka mengatakan kami beriman cukup dengan mulutnya? Wahum la yuftanun, tidak diduga, difitnah. Ini yang yang saya kisahkan tadi, Ashabul Kahfi yang difitnah, maksudnya diuji. Fitnah di sini uji ya. Orang itu kan jangan salah paham. Memahami fitnah dalam Quran, jangan memahami fitnah dalam bahasa Melayu. Nah, kalau dalam bahasa Melayu mesti negatif. Oh, ini fitnah, ini fitnah. Nah. Tapi dalam Quran, fitnah itu tak ada kaitan dengan positif atau negatif. Kecuali dalam makna yang lain. Tapi ini fitnah, tes. Bagi orang yang berjaya, maka dia akan lulus karena ujiannya. Jadi dengan begitu orang kalau nak pergi bawa kapal terbang, pilot. Kalau tak diuji dulu, mana boleh bagi terus, silakan bawa kapal terbang. Jadi dengan adanya tes itu memberi manfaat kepada orang ramai. Fitnah pun begitu. Kepada iman seseorang supaya iman tidak hanya di mulut sahaja tanpa diuji. Adakah kamu menyangka mengatakan beriman tanpa diuji? Kami menduga umat sebelum kamu dan kami akan menguji kepada kamu untuk kami tahu siapa di antara kamu yang betul dalam iman dan siapa di antara kamu yang dusta dalam iman. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ashabul Kahfi ini daripada orang yang daripada latar belakang keluarga yang terhormat. Berasal daripada keluarga yang kaya raya, berasal daripada keluarga yang mulia. Hanya yang mereka hadapi adalah iman masuk dalam hati mereka. Maka mereka diuji, dicabar, ditekan, agar supaya meninggalkan agama itu, meninggalkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan dirampas kedudukannya, akan dirampas hartanya, dirampas segala-galanya. Kalau tidak namun mereka lebih mempertahankan iman berbandingkan harta, mereka mempertahankan dibandingkan tahta, mereka mempertahankan iman berbandingkan keselesaan dan kenyamanan yang memang ingin dirasa oleh mereka yang masih dalam berusia muda. Mereka mengorbankan segala-galanya yang menjadi impian. Kalau tadi disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Qadir mengatakan orang kalau ada tenaga, lapang dan ada duit, boleh buat segala-galanya. Itu ada pada Ashabul Kahfi. Muda, tenaga, duit, tahta, segala-galanya ada. Ini semua dicabar dengan imannya. Kalau kamu tidak keluar, kami akan rampas ini semua. Mereka lepaskan segala-galanya untuk mempertahankan iman.
Ketika mereka orang-orang yang berkuasa pada ketika itu melihat keteguhan iman pada hati anak muda ini dan tak berjaya memaksa mereka keluar daripada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka diancam tuh dibunuh, barulah mereka keluar daripada wilayah tersebut dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berada di dalam gua. Ya subhanallah. Siapa kata orang kalau bukankah ayat ini justru memberitahukan kepada kita jaminan kalau kita bela Allah, Allah pasti bela kita. Kalau kita mendahulukan Allah, Allah pasti akan buka ruang untuk kita. Ini Ashabul Kahfi dikejar oleh satu negara. Dicari-cari oleh satu negara. Allah simpan mereka ini. Dan jumlahnya ada, ya Allah, tanpa kita bahasakan berapa jumlahnya. Di sebuah gua kecil, masuk dalam gua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'ilal kahf, masuk dalam gua situ. Masuk dalam gua disuruh tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup telinganya. Orang tidur itu yang tutup matanya apa telinganya? Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, kami tutup telinga-telinga mereka. Ya, karena kadang-kadang orang itu tidur, matanya terbuka. Dan telinga ini adalah alat yang sangat sensitif untuk mengganggu orang tidur. Orang mengantuk, matanya terpejam-pejam, tapi telinga boleh dengar suara musik keluar. Dinyenyakkan oleh Allah tidurnya sehingga telinganya tak boleh dengar apa-apa. Ya salam, penjagaan yang luar biasa, subhanallah. Tidur itu pun jadi sebab keselamatan kepada mereka. Di sebuah gua kecil, bukan dengan tilam yang 4 hasta untuk punya tebal. Tidur di bawah. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Kami bolak-balikkan tubuh badan mereka ke kanan dan juga ke kiri. Kita tidur bolak-balik juga. Tapi pada ayat ini Allah kata, kami Allah yang bolakkan ke kanan. Kami juga yang balikkan ke kiri. Tidurnya pun dijaga. Mau bergerak badan, mau bolak-balik tuh, tunggu Allah Subhanahu wa taala mahukan bila dia balik. Ke kanan ataupun ke kiri. Kurang apa penjagaannya Allah kepada mereka anak muda ini yang membela agamanya Allah. Tidurnya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup itu, قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. Kamu akan melihat matahari ketika terbit, itu matahari cahayanya dialihkan oleh Allah supaya tak kena mulut gua. Bila terbenam dialihkan juga supaya tak masuk ke mulut gua. Apa sebabnya? Supaya tak mengganggu Ashabul Kahfi yang tidur di dalam tuh. Bukan guanya ditutup, mataharinya yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Anak muda. Tapi bukan sembarang anak muda. Amanu bi rabbihim. Beriman kepada Tuhan mereka. Mendahulukan imannya berbandingkan hartanya. Mendahulukan imannya berbandingkan kedudukannya. Mendahulukan imannya berbandingkan keinginannya. Mendahulukan imannya berbandingkan syahwatnya. Ya, kita perlu untuk mempertahankan diri, benteng yang paling kuat berhadapan dengan segala cabaran. Mau TikToknya, mau Facebooknya, mau apanya saja. Iman adalah benteng yang paling kuat untuk membimbing kepada kita bagaimana berinteraksi dengan semua itu. Ini fitnah yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi pada Ashabul Kahfi. Fitnatu ad-din. Ketika mereka diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendahulukan iman, barulah tunjukkan pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Saya kalau bahas empat-empatnya sampai pukul 12 nanti. Antum semua sudah daripada maghrib di sini. Saya tahu lama sudah antum duduk di sini. Hanya yang kedua saja saya akan bahaskan, yaitu fitnah ilmu. Selain fitnah kuasa pada Dzulqarnain.
Fitnah harta pada dua orang, yang satu punya kebun dan punya kekayaan, yang satu miskin. Yang ada juga dalam surat Al-Kahfi. Itu dibaca surat Al-Kahfi dan kaji. Bukan hanya dibaca untuk tahu cerita, tapi ambil hikmahnya. Pada fitnah kuasa, kisah Dzulqarnain. Fitnah harta, dua orang, yang satu kaya dan satu miskin. Yang keempat adalah fitnah ilmu, yang ada kepada Sayyidina Musa dan juga Nabi Khidir. Ilmu ini boleh jadi fitnah juga. Bila ilmu itu menjadi fitnah? Ilmu akan menjadi fitnah yang merugikan kepada orang yang berilmu jika ia tidak semakin tunduk kepada Allah bila ilmunya makin bertambah. Bila ia tidak mengenal Allah, maka dia akan menjadi fitnah ilmu yang ada padanya. Hatta ilmu tafsir, hatta ilmu syariah, hatta ilmu usuluddin. Ini ilmu bukan hanya dalam kertas, dalam kitab untuk kita baca dan kita hafal atau kita ceramah. Ilmu dzauq. Rasa di dalam hati ini, rasa takut kepada Allah dan merasa hubungan mesra dengan Allah dengan bimbingan ilmu. Itu ilmu bermanfaat. Al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Ilmun fil lisan, ilmu yang di mulut, semua orang boleh bercakap. Yang kedua adalah ilmun fil janan, wa dzalika ilmun nafi'. Ilmu kedua, ilmu ada di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi berdoa kepada Allah berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, sebagaimana dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat, sama-sama ada ilmu, bezanya pada manfaat. Nabi Musa dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala dalam mengisahkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya subhanallah. Fitnah ilmu ini cukup berbahaya dan cukup dahsyat. Lebih-lebih lagi kalau ilmu itu ilmu agama. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seorang alim dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada akhirnya dia jatuh hina di mata Allah karena dunia? Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Coba kisahkan wahai Rasulullah Muhammad, cerita kepada mereka. Mereka di sini merujuk kepada semua, khususnya kepada orang-orang yang mendakwa dia sombong dengan ilmunya. Katanya, ceritakan kepada mereka tentang salah seorang yang kami beri kepada dia ayatina. Tanda-tanda kebesaran Allah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fansalakha minha. Dia tarik diri daripada ilmu tersebut, maksudnya tak menggunakan dengan betul. Ilmunya ada, bukan diambil ilmunya oleh Allah sehingga dia tidak tahu tentang Allah. Ilmunya ada, tapi tak mahu bertanggung jawab dengan ilmu. Fa'atba'ahu syaitan, maka dia diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, sehingga menjadi orang yang binasa dan celaka. Kisah ini merujuk kepada seorang bernama Bal'am bin Ba'aura. Dalam satu riwayat dikatakan ini merujuk kepada Umayyah bin Abi As-Salt. Umayyah bin Abi Salt tahu Rasulullah adalah Nabi Muhammad, Nabi dan utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak pengetahuannya begitu. Tapi karena takut kedudukannya hilang, karena takut pengikutnya meninggalkan dia, maka dia mempertahankan pengikutnya dan kedudukannya dengan mengatakan Muhammad adalah penyihir. Tak ada tuduhan lain. Walaupun dia tahu Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Pengetahuannya berbeza dengan tindakannya.
Bal'am bin Ba'ura, orang yang alim. Doanya mustajab. Karena duit, karena pengikut, akhirnya dia mendoakan kebinasaan untuk Nabi Musa alaihissalam. Hidup di zaman Nabi Musa. Ilmunya justru menjatuhkan dan menghinakan kepada Bal'am itu sendiri. Dengan demikian, daripada kisah Ashabul Kahfi kita melihat fitnah ilmu yang ada antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kita melihat bagaimana tawadhu'nya Nabi Musa dengan ilmunya yang banyak. Tetap dia datang mencari kepada Nabi Khidir untuk belajar. Walaupun Nabi Musa lebih alim, lebih mulia, lebih tinggi darjatnya daripada Nabi Khidir alaihima wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, sehingga ketika jumpa dengan Nabi Khidir katanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Wahai Khidir, boleh saya ikut kepada kamu untuk kamu ajarkan kepada saya ilmu yang Allah ajarkan kepada kamu. Ya salam. Ayat ini Nabi Musa mengatakan register, kalau dengan bahasa sekarang lah. Hal attabi'uka. Saya boleh ikut kepada kamu. Murid kepada guru. Ya Musa, siapa yang lebih afdal? Anta atau Khidir? Kalau kita ditanya mana lebih baik, lebih mulia? Nabi Musa wala Nabi Khidir? Nabi Musa itu Nabi, Rasul, Ulul Azmi. Apa kalimullah? Apa kurangnya darjat Nabi Musa? Pergi cari kepada Nabi Khidir. Karena ada ilmu pada Nabi Khidir yang tidak ada pada Nabi Musa. Datang, pergi cari, register. Boleh saya ikut. Di sini kita belajar bahwasanya ilmu bukan dibaca saja. Ilmu bukan hanya ada Walkman yang kita dengar. Semua orang boleh buat. Ilmu itu dengan suhbah. Ilmu itu dengan mulazamah. Ilmu itu duduk di kakinya ulama untuk mendengar. Duduk di kaki ulama bukan di pahanya, bukan. Maksudnya duduk bertalaki. Coba kita adakan talaki dalam masjid ini. Yang datang atau dibuat live. Mana yang prefer orang buat? Datang atau dia tengok live? Alasan zaman sekarang, Habib, sekarang zaman sudah canggih Habib. So kita boleh dengar daripada rumah sendiri. Baru saya cerita dengan Syed Abdul Qadir sebentar tadi, bahwasanya kita ini barokah yang didapat dalam majelis ilmu secara bertalaki seperti ini tidak akan didapat melalui live. Walaupun sama-sama dengar. Tapi barakahnya beza. Dari mana kita tahu? Kita melihat daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam halaqah Nabi ini sedang menyampaikan ilmu, Nabi bersabda, ala ukhbirukum ani thalatha. Mahukah kamu aku beritahukan tentang 3? Yang pertama, dia datang kepada Allah, Allah datang pada dia. Yang kedua, dia malu pada Allah, Allah malu pada dia. Yang ketiga, dia berpaling daripada Allah, Allah berpaling daripada dia. Merujuk ada 3 orang datang dalam majelis Nabi. Nampak dalam majelis itu ruang hadapan kosong. Maka orang itu datang terus duduk di tempat yang kosong. Dia dengan sungguh-sungguhnya untuk mendengar, maka dia duduk di hadapan. Kata Nabi, ini orang datang kepada Allah, Allah datang pada dia. Dia datang kepada Nabi yang mengajar Nabi. Ya, karena yang dicari ilmu datang daripada Allah. Yang datang ke majelis ilmu mencari apa yang datang daripada Allah. Allah akan beri kepada dia sesuai dengan azamnya dia datang. Yang kedua, dia segan. Maka dia duduk ke belakang sana. Ini tak sindir ya, duduk belakang tidak menjadi siapa-siapa, tidak. Ini orang datang segan. Nak pergi segan, duduk jauh-jauh. Tak ada niat yang sungguh-sungguh macam yang pertama. Dia malu nak tinggalkan majelis, katanya Allah pun malu pada dia. Orang itu boleh tahanlah, nasib baik duduk. Yang ketiga, dia berpaling daripada Allah, Allah berpaling daripada dia. Jadi perbezaan yang datang tadi depan tuh, itu yang datang adalah menunjukkan keberkatan dalam hadir majelis ilmu dengan sungguh-sungguh dalam halaqah seperti ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang dibanggakan oleh Allah, oleh Rasulullah adalah pemuda yang mengangkat martabatnya dengan Al-Quranul Karim.
kita kembali kepada Al-Quran. Baca dan hayati. Bercermin sejauh mana saya sudah mengamalkan Al-Quran. Kita untuk buat 100% dengan keterbatasan yang ada. Ma la yudrak kulluh la yatrak kulluh. Yang tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Jangan sampai kita tak baca. Jangan sampai kita tak amalkan. Jangan sampai kita tak peduli. Jangan sampai kita menunda-nunda. Tunggu nanti kalau dah tua baru nak pergi baca Quran. Anda belum terjamin akan sampai kepada usia tersebut atau tidak. Mari kita bersama-sama berdoa dalam majlis yang penuh dengan barakah ini untuk kita meningkatkan kualiti pengetahuan kita tentang Allah dan Rasulnya melalui kajian dan penghayatan kita akan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentuhkan atau berikan sentuhan dalam hati dan jiwa kita dengan rahasia Al-Quran. Cahaya Al-Quran, sinaran Al-Quran, makna Al-Quran yang tersirat dan yang tersurat birahmatika arhamar rahimin. Anugerahkan kepada kami ya Allah untuk bersama dengan Al-Quran di dunia yang tidak akan ditinggalkan oleh Al-Quran nanti di akhirat sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Angkatlah iman kami dengan Al-Quran, ilmu kami dengan Al-Quran, marwah kami dengan Al-Quran, harga diri kami dengan Al-Quran, identiti kami dengan Al-Quran, bangsa kami dengan Al-Quran. Dan angkatlah university ini untuk menjadi tempat yang menyebarkan anak-anak dan juga pelajar-pelajar yang menjadi orang-orang yang membawa manfaat dengan bimbingan Al-Quranul Karim. Apapun jurusan mereka, apapun takhasus mereka, dan mudah-mudahan Allah berikan ganjaran kepada semua para pensyarah, para pelajar-pelajar diberikan sukses dalam belajar insyaAllah ya Rabbal Alamin. Naib Chancellor diberikan sehat wal afiat, panjang umur dan dapat memimpin universiti yang mulia ini bersama dengan orang-orang di samping beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala golongkan kita dalam golongan orang-orang Ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf kalau kepanjangan.